Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-temanku sekalian? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dipermudah rezekinya, dilapangkan segala urusannya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di sesi dimana bagaimana cara mengatasi bibit kapulaga hibrida yang mengalami stres akibat dari proses pengiriman yang terlalu lama. Nah, di belakang saya tepatnya ini saya baru membeli bibit kapulaga di daerah Wonosobo tepatnya. Itu proses pengirimannya memang cukup lama ya teman-teman. Nah, saking lamanya itu sekitar hampir 3 hari lebih tuh, hampir mau 4 hari ya. Sesampainya di Jakarta itu layu semua kondisinya. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi supaya tanaman kita tetap hidup dan tidak mati akibat layu dan pengiriman yang terlalu lama? Simak videonya setelah ini. Tetapi sebelum kita lanjut, mohon dukungannya teman-teman untuk dapat memberikan support dan dukungan dalam bentuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan dengan keringanan tangan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, dilimpahkan rezekinya yang banyak, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya simak video saya. Nah, ini teman-teman kondisi tanaman yang sudah saya treatment atau saya beri perlakuan setelah sampai di Jakarta. Dalam proses pengiriman sekitar 3 hari lebih. Tadinya ini kondisi tanaman layu total, semua layu, terutama bagian-bagian daun atas dan pucuknya itu layu. Nah, apa yang akan saya lakukan untuk mengantisipasi tanaman-tanaman yang layu ini? Yang pertama, saya langsung beri treatment karena otomatis yang namanya perjalanan jauh, tanaman itu akan mengalami dehidrasi ya. Otomatis saya akan beri perlakuan penyiraman secara intens pagi dan sore. Nah, penyiraman yang dilakukan ini bertujuan untuk supaya tanaman terhindar dari dehidrasi atau asupan akan kebutuhan airnya bisa terpenuhi dengan maksimal. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita karantina dulu, jangan langsung kita tanam di lahan terbuka ya, karena yang namanya lahan terbuka itu otomatis, apalagi lahannya lahan tanah hujan yang dimana sumber airnya agak terbatas, otomatis asupan air itu tidak akan mencukupi ketika kondisi tanaman sedang dehidrasi. Nah, tanda-tanda dehidrasi itu bisa dilihat dari daun-daun yang kering, dan mungkin ketika kita lihat akarnya juga sudah mulai mengering. Nah, jadi proses karantina yang saya lakukan sebelum saya tanam di lahan adalah dengan menanamnya atau memendamnya di media yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Jadi teman-teman sebaiknya kalau ingin menanam tanaman apapun itu, sebaiknya siapkan media terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh media yang saya siapkan. Media-medianya apa saja? Media-medianya itu terdiri dari yang pertama kohe kambing yang sudah difermentasi. Selanjutnya ada yang namanya sekam bakar, sekam mentah, dan ada juga limbah backlog, dan ada cangkang telur, dan kompos lainnya seperti daun-daun ini. Nah, ini kebetulan ini adalah daun kapulaga yang sudah layu yang saya pangkas.
Nah yang kedua, ini kita masuk treatment yang kedua. Tadi yang pertama kita siram secara intens dan kita taruh di media yang sudah kita tanam, yang sudah kita siapkan, tapi terlebih dahulu harus difermentasi. Kalau misalkan itu media tidak difermentasi, otomatis suhu yang ada di dalam media itu panas. Nah ketika kita tanam, otomatis bukannya malah hidup, tapi malah tambah mati dan layu. Nah selanjutnya, kalau sudah seperti ini, teman-teman lakukan pemangkasan untuk daun-daun yang layu ya teman-teman ya. Kenapa? Daun-daun layu itu akan menghambat pertumbuhan. Jadi karena sudah terlanjur layu, sebaiknya kita pangkas supaya asupan nutrisi yang ada di dalam tanah masuk ke dalam batang dan tumbuhan itu bisa fokus untuk beregenerasi ke daun yang akan tumbuh selanjutnya atau calon tunas selanjutnya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini adalah contoh. Tunggu sebentar, medannya agak sulit. Nah ini adalah contoh daun yang layu ya. Nah ini juga. Nah kita pangkas seperti ini dengan menggunakan gunting. Nah kita buang aja. Ini juga layu nih. Kita buang. Terus mana lagi ya, pokoknya yang kira-kira layu seperti ini kita pangkas. Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya nutrisi itu fokus pada pertumbuhan tunas baru. Ini sebelumnya sudah saya pangkas-pangkasin ya, dan alhamdulillah hasilnya itu bagus. Hampir dapat dipastikan kayaknya semuanya itu bisa tumbuh dengan baik. Nah sekarang apa pengaruhnya apa terhadap pertumbuhan yang saya bilang akan bertumbuh dengan baik? Nah ini teman-teman, ini kemarin sudah saya potong, nggak lama kemudian sehari atau 2 hari langsung tumbuh tunas baru. Nah seperti ini juga kemarin saya potong, langsung tumbuh tunas baru nih. Nah, ini tumbuh tunas baru. Mana lagi contohnya? Banyak. Contohnya banyak. Ini yang baru saya potong kemarin sore nih. Ini baru saya potong kemarin sore nih. Nah, kemarin sore saya potong langsung tumbuh tunas atau calon daun pengganti yang sudah saya potong. Mana lagi? Banyak teman-teman. Ini juga sudah saya potong, mulai tumbuh juga. Nah seperti itu teman-teman. Ini juga saya potong. Nah ini bisa terlihat pucuk-pucuk barunya. Ini juga nih, kemarin saya potong, udah mulai numbuh ya. Ini ya. Oke, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan bagaimana cara mengantisipasi atau mengatasi bibit yang mengalami stres dari perjalanan yang panjang. Kurang lebihnya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.